Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Ya, itel lagi-lagi saya jamin bakal bikin gempar pasar smartphone Indonesia di kelas entry level. Soalnya saya baru aja dapat produk terbarunya itel yang dimana ternyata ini sangat-sangat menggoda. Jadi seperti biasa, itel selalu bikin kejutan ya di pasar smartphone Indonesia. Oke, langsung aja kita sambut. Ini dia smartphone-nya, itel P55 5G. Ya, jadi ini adalah seri P yang dimana masih di mid ya. Jadi yang paling bawah ada A, kemudian P, dan yang paling tinggi itu seri S. Jadi seri P sekarang sudah masuk yang 5G-nya. Dan harganya tentu cuma di 1 juta saja. Cuma saya masih kurang tahu kira-kira tepatnya berapa. Nanti tunggu aja di tanggal launchingnya. Ya, kira-kira bakal sekeren dan segempar apa smartphone ini? Untuk jawabannya langsung aja kita mulai di Gadget Unboxing. Yap, ini dia box dari itel P55 5G yang dimana saya rasa smartphone ini bakal bikin gempar lagi pasar smartphone Indonesia. Soalnya memang itel hobinya bikin panas ya pasar smartphone entry level. Kita bisa lihat ini adalah seri P yang dimana masih middle, soalnya flagshipnya itu seri S, dan yang saya unboxing ini yang seri global. Jadi bisa jadi saat launching nanti bakal desainnya beda sama yang saya unboxing ini. Ya, untuk masalah harga dia cuma di 1 jutaan saja, cuma saya masih kurang tahu tepatnya berapa, tapi pastinya nanti bakal launching resmi di tanggal 22 Desember. Jadi nanti harga resminya di tanggal itu. Oke, kita lihat dari boxnya. Di sini perpaduan antara warna merah sama putih dan ada tulisannya P55 5G. Ya, ini harga 1 jutaan dapat 5G. Mantap banget. Kemudian kita lihat untuk smartphone-nya ini yang berwarna hijau ya. Dan untuk chipset 5G-nya bukan abal-abal, soalnya menggunakan Dimensity 6086 nanometer. Ya, ini mantep banget. Kalau kita lihat ini setara sama Snapdragon 695 yang dimana sekarang banyak yang jual di harga ya 2-3 jutaan. Jadi ini chipset 5G yang sudah powerful, kemudian kameranya sudah 50 megapiksel dan fast charging 18 watt. Ada power, jadi kepanjangan dari huruf P kalau nggak salah. Dan ada itel dengan memori yang sudah jumbo juga, jadi memori internalnya di 128 GB. Dan untuk RAM-nya di 6 GB utamanya dan bisa ditambah 6 GB untuk RAM virtual. Oke, jadi chipsetnya sangat-sangat mumpuni dan memorinya juga ternyata sudah enak. Minimal RAM-nya sudah 6 GB, harusnya untuk gaming sudah lancar jaya. Kita lihat bagian kanan di sini polosan saja, kemudian bagian kiri ada tulisannya P55 5G dan ini apa ini? SmartLink Plus, dan bagian atas bawahnya ini ada tulisannya P55 5G. Kita lihat untuk selling point-nya. Jadi ini dia untuk selling point-nya. Yang pertama pastinya 5G. Kemudian large memory, kita lihat tadi internalnya juga gede banget ya. Kemudian 18 watt sudah fast charge, 50 megapiksel untuk kamera utamanya, dan layarnya sudah 90 Hz 6,6 inci. Ya, mantap. Dan tidak lupa adalah chipsetnya yang Dimensity 6080. Dan ini dia untuk spek lengkapnya dari itel P55. Oke, langsung aja kita unboxing. Saya udah nggak sabar, kira-kira bakal semantap apa smartphone ini. Soalnya untuk RAM-nya juga sudah mumpuni dan chipsetnya ini mumpuni banget. Kalau kita ingat-ingat ke belakang sempat ya ada saudaranya juga yang sudah pakai chipset 5G yang oke. Cuma sayangnya RAM-nya itu cuma 4 GB, jadinya masih terbatas di RAM-nya. Cuma sekarang di itel ini chipsetnya sudah 5G yang powerful, tapi RAM-nya juga sudah 6 GB, jadi harusnya mantap. Dan ini dia untuk itel P55 5G. Ya, ternyata untuk plastiknya berwarna merah juga kayak warna boxnya. Langsung aja kita ambil. Jadi ini dia untuk P55 5G, tulisannya Outstanding Smooth Network. Cuma yang untuk sinyal 5G di Indonesia masih kurang optimal ya, jadi mungkin kita tunggu di tahun depan. Semoga aja bisa lebih maksimal lagi untuk sinyal 5G di Indonesia. Bahkan di Jogja aja saya kurang tahu sudah ada 5G atau belum. Dan langsung aja kita kletek. Ya, ini dia untuk smartphone itel P55 5G yang berwarna hijau. Wow, sebentar. Kita kletek lagi untuk IMEI-nya supaya lihat desain keseluruhannya. Yap, ini dia desain dari itel P55 5G.
Ya, ternyata keren juga ya. Untuk desainnya dia cukup simple dengan bagian backcase-nya ini finishing doff. Dan bagian sektor kameranya dia finishingnya glossy, kotak seperti ini. Oke, dan yang timbul hanya di kaca kameranya aja. Jadinya ada 2 lingkaran untuk lensa kameranya. Overall cukup keren ya. Dan kalau diperhatikan di sini ada aksen garis-garisnya di bagian backcase-nya. Jadinya nggak polosan banget. Dengan efek pantulan cahaya berwarna oranye kayak gini. Kalau terkena cahaya, ya ini keren juga. Jadi feel-nya cukup premium, good job untuk Itel. Desainnya selalu bagus untuk smartphone di kelas 1 jutaan saja. Dan ada tulisannya power yang samar-samar di sini, mungkin itu panjangannya dari huruf P. Untuk masalah finishing ini sudah sangat nyaman, jadi rapi, kemudian potongannya juga halus dan build quality-nya juga bagus. Tidak ada yang terasa kopong di sini. Oke, jadi good job untuk Transsion, memang masalah build quality dan finishing sudah terjamin. Kemudian kita lihat untuk bagian depannya di sini sudah menggunakan anti gores, jadi sudah aman untuk bagian layarnya. Dan bagian belakangnya ini ada 2 buah kamera dengan 2 LED flash, bisa lihat di sini. Dan ada tulisannya 50 megapiksel AI Super Cam 5G. Oke. Kemudian bagian bawahnya ini ada jack audio 3,5 mm, ada mikrofon Type-C, ada speaker. Kemudian bagian kanan ada tombol on off dan volume up and down yang kalau dipencet sudah kliki, jadi sudah nyaman. Dan ini juga berfungsi sebagai fingerprint untuk tombol powernya. Kemudian untuk bagian atasnya ini polosan saja, jadi dia hanya single mikrofon dan bagian kiri ada tempat untuk SIM tray-nya. Oke, ini mantap juga untuk smartphone-nya dan desainnya keren. Good job. Kemudian kita lanjut lagi untuk unboxing-nya. Start. Oh, jadi ternyata nyambung ya teman-teman, harus dibuka dari bawah ini untuk pegangannya. Dan selanjutnya kita mendapatkan petunjuk penggunaan dan kartu garansi. Ya ini kayaknya versi Indonesia ya, soalnya kok tulisannya bahasa Indonesia. Cuma saya dapat infonya katanya si global, tapi nggak tahu. Tapi kok ini Indonesia, jadi mungkin ini sudah Indonesia teman-teman. Ada petunjuk penggunaan dan kartu garansinya. Kemudian kita mendapatkan, cukup disayangkan masih dapatnya hard case, bukan silicone case. Ya ini ciri khas dari Itel, sering memberikannya hard case ya, bukan silicone case. Padahal kalau dapatnya silicone case bakal lebih nyaman lagi. Tapi setidaknya masih dapat daripada nggak dapat sama sekali. Start, coba kita pasang. Nah ini kok hard case kadang agak ini ya, agak kalau nggak presisi agak bikin baret nih kan, bisa dilihat ya. Jadi kalau saya paksa takutnya malah baret. Jadinya hard case-nya nggak usah dipasang dulu. Mungkin kedepannya Itel bisa lebih upgrade lagi untuk case-nya supaya dikasihnya case yang soft case saja biar lebih nyaman. Dan ini bagian pinggirnya nggak terlindungi. Kemudian kita lanjut lagi, di sini kita dapat kabel data yang sudah Type-C pastinya, ini dia, dan berwarna oranye, sudah fast charging dan ciri khas dari Itel atau Transsion. Kemudian kita lihat di sini ada charger yang dimana outputnya sudah 18 watt, jadi sudah maksimal. Nggak kayak brand sebelah yang AC-nya cuma 10 watt, padahal dia supportnya 18 watt, tapi ini sudah maksimal untuk pengecasannya. Dan terakhir kita mendapatkan ini dia untuk pin ejektornya yang bentuknya mengotak seperti bentuk Transsion sebelumnya ya. Soalnya dia sempat jadi lonjong dan ini ngotak lagi kayak yang dulu. Kita lihat untuk SIM tray-nya. Jadi untuk SIM tray-nya dia bisa dual SIM plus micro SD. Jadi sudah triple slot teman-teman. Good job. Dan kalau saya perhatikan ternyata di sini untuk boxnya bagus juga ya. Untuk kompartemennya sudah tersusun dengan sangat rapi. Good job untuk Itel. Ya langsung aja kita hidupkan kira-kira bagaimana pandangan awal dari Itel P55 5G. Ini dia tampilan awal dari Itel P55 5G yang dimana yang pertama untuk sektor layar saya rasa ini cukup standar. Jadi layarnya panel IPS LCD dengan resolusi di HD+. Yang dimana saya rasa untuk kualitasnya ya sudah oke, jadi warnanya cukup cerah, cuma untuk kualitasnya sih masih kerasa entry level. Jadi tone warnanya cenderung agak kebiruan dan untuk ketajamannya sudah oke sih di SD Plus-nya. Ya ini layarnya cukup mirip sama Itel S23 tapi di atasnya dikit, cuma saya rasa masih lebih oke layar di Itel A70.
Yang paling saya bikin suka yaitu refresh rate-nya yang 90Hz, jadi gerakannya sudah smooth dan ini lancar banget ya. Soalnya chipsetnya juga sudah mumpuni, jadi gerakannya benar-benar kerasa smoothnya, ini mantap. Kemudian masalah bingkai masih tebal, terutama di bagian dagunya ini tebal dan atasnya masih water drop. Cuma untuk kanan kirinya ya sudah lumayan tipis lah. Sehingga untuk layar ini masih kerasa feel entry levelnya. Kemudian kita lanjut untuk sektor software. Jadi UI-nya adalah iTel versi 13 dengan Android 13. Ya, jadi untuk UI-nya sudah yang terbaru, tapi Android-nya masih di 13, belum Android 14. Dia bisa kita tambah lagi untuk RAM virtual di 6 GB. Kita lanjut lagi sekarang untuk memori yang tersedia. Kira-kira apakah free-nya banyak? Jadi untuk recent apps kita hilangkan dulu, tidak ada recent apps. Untuk RAM-nya free-nya masih di 3,3 GB. Ya, terpakai hanya 41%. Berarti untuk UI-nya ini tergolong ringan, teman-teman. Ini mantap ya, masih free-nya lega. Kemudian internalnya free-nya masih di 100,41 GB. Jadi untuk masalah memori sudah sangat aman di iTel P55 5G. Kemudian untuk SoC-nya adalah Dimensity 6080. Ya, ini nggak ngotak banget, di harga 1 jutaan kita dapat chipset yang sangat powerful dan sudah 5G. Ya, ini pertama di dunia yang pakai chipset sekencang ini di harga 1 jutaan saja. Bisa dilihat, ini untuk clock speed-nya semuanya di atas 2 GHz dan sudah ada Cortex A76 dengan Cortex A55. Untuk GPU-nya adalah Mali G57 MC2. Ya, ini mantap ya. Dan untuk nanometernya sudah di 6 nanometer saja fabrikasinya. Jadi ini adalah chipset yang paling powerful di kelasnya saat ini. Mantap banget dan sudah 5G lagi. Kemudian kita lanjut ke general. Untuk memory flash-nya sudah UFS juga. Jadi bukan eMMC tapi sudah UFS. Ya, good job. Untuk iTel P55 5G, ini smartphone-nya bisa banget ya untuk ke depan, soalnya pastinya 5G bakal lebih optimal lagi. Sekarang kita lihat dulu untuk layarnya lagi, saya kelupaan. Kira-kira bagaimana jumlah multitouch-nya, apakah ada upgrade? Jadi untuk multitouch-nya dia maksimal hanya di 5 sentuhan saja. Ya, ini cukup terasa ya, untuk kualitas layarnya masih mirip sama iTel yang terdahulu. Beda sama iTel S23 Plus yang sudah oke banget. Kemudian untuk sensornya kita cek di sini. Jadi apakah kemudian disunat untuk sensornya? Dan ternyata sensornya masih lengkap, teman-teman. Ya, good job banget. Jadi magnetiknya masih ada, untuk maps masih aman dan lebih akurat. Dan gyroscope-nya juga ternyata ada untuk sensornya. Langsung aja kita cek. Untuk gyroscope-nya apakah software atau hardware? Dan untuk gyroscope-nya ini software, teman-teman. Jadi dia belum hardware. Cuma untuk kualitasnya sudah cukup responsif. Bisa dilihat ya. Kualitas gyroscope software yang oke juga. Jadi masih cukup responsif dan akurat. Soalnya biasanya kalau yang kualitasnya kurang tuh dia langsung kemana-mana. Cuma ini masih software, belum hardware. Dan kita cek lagi nggak ada untuk sensor NFC-nya. Jadi masalah sensor sudah cukup lengkap juga. Dan ini dia tampilan kamera dari iTel P55. Yang pertama ada mode 50 megapiksel, ada mode AI. Dan untuk fitur-fitur lainnya di sini ada beauty, kemudian ada portrait, kita ke more. Dan di more di sini ada short video, kemudian ada slow motion, time lapse, ada super night, ya mantap. AR Shot, mode Pro, dual video, panorama, documents, dan Sky Shop. Ya, jadi sudah support fitur dual video dan Sky Shop. Soalnya dua fitur ini cukup berat, cuma karena chipsetnya sudah mumpuni, jadinya ada di smartphone ini. Dan kita lihat untuk mode Pro-nya apakah gimmick atau tidak. Yang pertama, untuk EV-nya bisa kita atur, kemudian untuk shutter speed dia maksimal bisa sampai 30 detik. Ya, ini lama banget, ini mantap. Kemudian kita lihat untuk ISO-nya maksimal sampai di 6400. Kemudian untuk white balance-nya bisa kita atur, untuk Kelvin-nya, fokusnya bisa kita atur. Jadi untuk masalah mode Pro-nya ternyata ini beneran Pro, terutama untuk shutter speed-nya jarang-jarang HP 1 jutaan bisa sampai di 30 detik. Jadi mantep banget. Kemudian kita lihat lagi di sini untuk dual videonya apakah nge-lag atau enggak. Jadi ternyata cukup lancar untuk dual video di smartphone ini karena memang chipsetnya sudah mumpuni ya teman-teman. Jadi sudah aman banget. Oke, lancar di sini. Kemudian untuk fitur Sky Shop ini adalah fitur untuk mengubah langit. Kalau misalnya mendung bisa kita ubah jadi terang, cuma sayangnya
Di sini kita di dalam ruangan jadinya nggak ada langitnya, nggak bisa kita coba sekarang. Kemudian kita lihat lagi untuk fitur lainnya, jadi dia sudah ada mode film. Ya, ini mantap. Jadi untuk fiturnya lengkap ya di itel P55 5G. Dan terakhir kita cek untuk videonya. Yang pertama dia maksimal bisa sampai di 2K 30 fps. Wow, good job. Jadi sangat tinggi ya untuk resolusinya. Dan juga support Full HD 60 fps. Oke, mantap. Dan ada fitur HDR-nya juga, cuma maksimalnya di 1080p 30 fps. Dan yang disayangkan tidak ada fitur stabilisasinya di sini. Cuma untuk resolusinya di sini sudah lengkap ya teman-teman. Dan untuk kamera depannya kita cek, oh kualitasnya lumayan. Maksimal bisa sampai di 2K 30 fps, cuma masih nggak ada 60 fps. Ya, jadi untuk kamera sepertinya bakal lumayan sih, soalnya tuh chipsetnya juga sudah mumpuni. Kemudian lanjut saya cek untuk speakernya apakah kualitasnya biasa aja atau bagus. Tunggu sebentar. Ya, jadi untuk speaker itel P55 5G ada single speaker di bagian bawah ini dengan kualitas ya saya rasa ini standar aja, nggak bagus dan nggak jelek banget. Jadi standar entry level, untuk bassnya belum kerasa dan suaranya agak kerasa kering ya. Jadi untuk speaker nggak ada yang spesial di itel P55 5G. Oke, jadi kesimpulannya saya rasa itel P55 5G kali ini P untuk powernya bukan untuk baterai tapi power untuk performanya. Soalnya chipsetnya sudah sangat mumpuni dan powerful, yaitu Dimensity 6080. Belum ada smartphone di kelas harga 1 jutaan brand lain yang berani kasih chipset sekenceng ini. Kemudian RAM-nya juga sudah 6GB dengan internal yang jumbo 128GB dan sudah UFS juga. Jadinya saya rasa untuk performa pastinya itel P55 ini bakal bisa diandalkan banget. Kemudian fitur lainnya seperti sensor yang lengkap, layarnya sudah 90Hz, dan untuk kameranya ini fiturnya lengkap ya. Dan sudah 50 megapiksel, terakhir untuk ngecasnya di 18 watt. Saya rasa itel P55 5G dengan harga 1 jutaan saja sudah recommended untuk dimiliki. Tinggal tunggu tanggal 22 Desember, kira-kira harganya bakal semengejutkan apa pasar smartphone entry level. Oke, cukup sekian gadget unboxing dari itel P55 5G. Apa saran berdebat tulis di kolom komentar. Terus juga untuk subscribe channel Legal Gadget supaya bisa semangat lagi konten. Saya Mbak pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.